Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pembahasan tentang semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semen dan tenteng, yaitu tentang tanda. Dalam secara istilah, ilmu tentang tanda ini kemudian dimaknai dengan ilmu yang membahas tentang makna. Jadi semantik masuk dalam salah satu kajian daripada ilmu bahasa, walaupun dia secara spesifik sebenarnya tidak membahas bahasa saja, namun dia bisa juga berkembang ataupun bertemu dengan kajian yang lain, misalnya dengan sosiologi, dengan antropologi budaya yang juga bisa membahas tentang makna. Jadi walaupun dia kajiannya luas sekali, namun dia tidak bisa terlepas juga dari pembahasan ilmu bahasa, karena apa yang sudah dibahas di fonologi, morfologi maupun sintaksis itu juga tidak bisa terlepas dengan makna. Di dalam fonologi kita mengeluarkan suara, bunyi suara itu juga bagaimana supaya bunyi yang kita lafalkan itu bisa tepat dilihat dari segi maknanya. Begitu juga di morfologi, ketika kita membentuk satu kata ataupun morfem, maka juga kita lihat bagaimana dari segi maknanya, apakah sudah sesuai. Begitupun juga di sintaksis tadi, bagaimana susunan dari kata-kata dia kemudian menempati posisi sebagai subjek, predikat, dan objek, apakah dia sudah memberikan makna informasi yang lengkap dan jelas, maka itu kemudian disebut kalimat tadi. Maka semantik ini tidak bisa terlepas, karena pada intinya semuanya itu mempunyai hubungan dengan kata makna tadi. Posisi semantik dalam ilmu bahasa seperti saya jelaskan tadi, dia tidak bisa terlepas dari ilmu bahasa, karena memang semua yang dikaji di dalam ilmu bahasa itu berkaitan dengan makna. Makna di sini juga mempunyai sifat yang arbitrer, dalam artian semua masing-masing bahasa itu mempunyai cara ciri khas tersendiri dalam memaknai bahasanya. Misalnya kata iwa, misalnya dalam bahasa Jawa, ya, kata iwa itu mempunyai makna yang tidak hanya satu, ya. Kalau mungkin kita memaknainya ada mungkin bisa ikan, bisa jadi daging, bisa jadi pokoknya tidak hanya dimaknai hanya dengan ikan misalnya, tapi dia juga bisa berkembang, bisa menjadi apapun yang menjadi lauk, ya, bisa ikan, bisa daging, itu bisa dikatakan iwa di dalam bahasa Jawa. Atau misalnya dalam bahasa Arab misalnya, ya kan, untuk memaknai unta itu tidak hanya satu kata unta saja, tapi dia banyak kata yang lain yang mewakili. Misalnya ada jamal, ada kemudian ada nakoh, ada ba'ir, ada banyak sekali kata-kata yang bisa menjadi atribut kaitannya dengan kata. Sama halnya dengan nasi misalnya kita, ya, dalam bahasa Inggris itu cuma rice, tapi kalau kita bisa jadi itu ada gabah, ada kemudian jadi beras, ada kemudian jadi nasi, dan itu semuanya bisa bermakna rice di dalam bahasa Inggris. Jadi makna yang ada di dalam makna semantik ini dia mempunyai makna yang arbitrer sesuai dari pengguna bahasa itu ketika memaknai bahasanya. Ada beberapa contoh di sini makna dari semantik ini. Yang pertama adalah makna leksikal, ya. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai dengan hasil observasi. Artinya makna itu sudah sesuai dengan makna yang ada di kamus, ya, secara mudahnya. Jadi makna itu bisa ada wujudnya, ada kemudian bisa dilihat ataupun bisa kita rasakan, sehingga kemudian kita bisa memahami maknanya. Itu adalah makna leksikal. Kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal ini berbeda dengan makna leksikal, ya. Tidak hanya dilihat dari satu katanya saja, tapi di dalam struktur kalimat gramatika bahasanya. Ketika dia kemudian bergabung dengan kata-kata yang lain, strukturnya bisa jadi dia kemudian memiliki makna yang beda. Misalnya kata jatuh, misalnya kalau
di dalam struktur kalimatnya itu ada adik jatuh dari sepeda misalnya kan, ada sepeda jatuh dari sepeda, maka dia bisa jadi makna kata jatuh di sini adalah jatuh yang sebenarnya, artinya ada rasa sakitnya itu bisa terlihat, bisa ada luka. Tapi beda dengan kalau misalnya kata jatuh ini berhubungan dengan kata yang lain, misalnya adik sedang jatuh cinta misalnya ya. Jadi jatuh di sini sudah memiliki makna yang lain, jadi tergantung kepada susunan dari struktur katanya. Selanjutnya ada makna tekstual dan kontekstual. Jadi kalau makna tekstual dan kontekstual itu adalah makna tersirat atau tersurat ya. Kalau tersurat itu tekstual, kalau yang tersirat itu kontekstual. Jadi makna yang ada di balik daripada makna sebenarnya itu adalah makna kontekstual. Ini bisa juga misalnya dicontohkan dari yang tadi itu ya, kata jatuh itu. Dia punya makna yang lain di balik dari makna yang misalnya jatuh yang sebenarnya. Itu makna kontekstual. Selanjutnya ada makna referensial dan non-referensial. Jadi kalau makna yang referensial itu ada referensinya, ada acuannya, ada sumbernya, ya, misalnya ada wujudnya, dapat dilihat, dirasakan. Jadi sementara kalau makna yang non-referensial itu dia tidak mempunyai acuan atau sumber yang jelas ya. Adil misalnya, seperti apa adil itu ya, bisa diambilkan dari banyak contoh. Atau misalnya kata saya, misalnya saya itu siapa saya ya bisa siapapun, kamu juga bisa siapapun. Jadi makna non referensial itu adalah makna yang tidak mempunyai makna sumber atau acuan. Selanjutnya ada makna denotatif dan konotatif ya. Ada makna yang mempunyai arti yang sebenarnya, itu yang denotatif. Tapi ada juga makna yang dibalik maknanya sebenarnya sama dengan kontekstual tadi. Cuma di sini kalau yang bedanya dengan denotatif dan konotatif ini, dia ada rasa yang bermain di sini ya. Ada kemudian kesopanan, ada kemudian juga tradisi, budaya, ini juga bisa masuk ke sini. Misalnya kata babi ya, maksudnya kalau kita sebagai seorang muslim mendengar kata babi itu sudah pasti konotasinya berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, jelek ya, karena babi itu sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan kita untuk memakannya. Beda halnya kalau orang yang sudah terbiasa mengkonsumsi babi itu, jadi kemudian dia tidak akan merasa jijik, tidak akan merasa tidak ada makna konotasi yang lain. Jadi maknanya itu bisa dilihat dari situasinya ya, konotasinya ke mana. Itu makna konotasi. Selanjutnya ada makna konseptual dan asosiatif. Makna konseptual ini itu juga sama dengan tadi makna yang sesungguhnya. Sementara kalau yang makna asosiatif ini makna yang dibalik makna yang sesungguhnya. Jadi kalau makna asosiatif di sini, ini poinnya lebih condongnya kepada makna yang diberikan oleh satu masyarakat tertentu atau satu pengguna bahasa tertentu ya. Misalnya makna bagaimana mengungkapkan rasa sedih misalnya kan, atau bagaimana berinteraksi antar masing-masing satu yang lain itu nilai norma dan misalnya kematian lah, misalnya bagaimana kita menimbulkan, ada yang pakai bendera putih atau ada pakai bendera kuning misalnya, atau mungkin ada yang menganggap bahwa memegang kepala itu satu yang tidak sopan, tapi ada juga yang suka ya jika dipegang jenggotnya dan seterusnya. Jadi itu berkaitan dengan makna yang disepakati daripada pengguna bahasa atau daripada masyarakat itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.